Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat ketika kisah Rasulullah wafat? Hari Senin sama hari lahirnya beliau. 12 tanggalnya sama tanggal kelahiran beliau. Bulan Rabiul Awal sama bulan kelahiran beliau. Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Rasulullah sakit. Ya kalau bahasa modern sekarang influenza. Lalu Allah panggil Jibril. Jibril, kau panggil malaikat Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat. Kau turun ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya. Dengan catatan, tanya dulu. Kalau dia mau, eksekusi. Kalau tidak mau, tunda sampai dia mau. Masya Allah. Turun malaikat. Rasulullah, 4 malaikat turun. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. 5 masih berempat. Sampai langit pertama, Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas bro, tentu dalam hadis tidak ada mas bro, ini Ustadz zaman now ya. Mas bro, saya kan tidak bertugas, ente yang bertugas, ente aja yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa, tapi kamu kan yang CS selama ini, kamu yang selalu jumpa sama dia, kau temani saya. Dia bilang, enggak, saya tunggu aja sampean di sini. Turunlah malaikat pencabut nyawa bertiga, ketuk pintu. Assalamualaikum. Kata Nabi, ya Fatimah, ada tamu, buka pintu. Fatimah buka pintu. Abah, tidak ada orang. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Siapa dia itu? Ternyata malaikat pencabut nyawa. Ya Muhammad, saya diperintah Allah untuk menjemput engkau pada hari ini. Tapi Allah perintahkan saya untuk tanya dulu, sampean sudah mau apa tidak? Kalau bapak-bapak ditanya kira-kira apa jawabannya? Apa jawaban bapak? Kalau di sini ada caleg, maka saya tahu jawabannya. Apa? Tunggu dulu bos, orang belum pilih caleg. Coba. Tapi apa jawaban Rasulullah? Saya siap. Senior-senior saya 24 Nabi dan Rasul terdahulu selesai melaksanakan tugas menghadap kepada Allah. Aku pun merindukan menghadap kepada Allah. Saya juga rindu, saya sudah mau menghadap kepada Allah. Tapi ada yang aneh nih, kata Nabi. Apa yang aneh? Kata malaikat, apa? Mana CS saya? Mana Jibril? Ada di atas, dia menunggu. Panggil dulu, ada perkara yang saya mau tanyakan. Naiklah malaikat pencabut nyawa. Wih bos. Wih bro. Nah cari kau temanmu. Saya bilang memang kau turun tadi, banyak sekali ceritamu. Ini turun loh. Kenapa? Dia cari kau temanmu. Ayolah turun. Nah datanglah Jibril menghadap kepada Nabi. Ada apa ya Muhammad? Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawa saya, tolong beritakan saya kabar gembira. Tolong kasih saya kabar gembira yang menyenangkan. Lalu kata Jibril, tunggu kalau begitu mas bro, saya dulu melapor kepada Big Boss Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun malaikat Jibril membawa berita gembira. Apa gerangan? Ya Muhammad, ada kabar gembira dari Allah. Apa? Kalau engkau punya dosa, kalau engkau punya dosa, kalau ada, Allah telah menghapus dosa-dosamu. Yang kedua apa lagi? Allah telah menyiapkan seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan baris menjemput rohmu. Coba bayangkan, masih ingat zaman Orde Baru? Kalau Pak Harto mau datang kan, kita kumpul itu di pinggir jalan. Waktu itu saya masih SD. Bawa bendera merah putih. Itu. Ini siapa yang jemput? Malaikat. Saya pernah ke kampungnya Ustadz Amin di Pulau Kijang. Jauh sekali Pak, jauh lagi. Naik perahu ketinting yang tok. Itu 8 jam. Tapi hilang rasa capek saya ketika saya naik ke atas, turun dari perahu, semua orang menyambut saya. Assalamualaikum Ustaz, baris-baris orang. Saya bilang, seolah-olah saya seperti Pak Harto. Itu baru manusia yang jemput kita Pak. Ini seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan jemput baris menghadap, menunggu kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau Rasul paling terakhir,
Allah mengharamkan seluruh nabi masuk ke dalam sorga sebelum engkau lebih dulu masuk ke dalam sorga. Nabi tersenyum, alhamdulillah, berita gembira. Tapi Jibril, itu kan gue, itu kan saya. Saya tidak cemas soal diri saya, yang saya cemaskan umatku yang iktikaf di Masjid Sunda Kelapa. Kita semua yang dipikirkan Nabi, Nabi tidak memikirkan dirinya. Saya tidak cemas soal diri saya, yang aku cemaskan umatku. Tolong berikan saya berita gembira tentang umatku. Lalu datang Jibril membawa berita, ya Muhammad, baru saya dapat berita dari Allah, seluruh umat Nabi sebelummu haram umatnya masuk sebelum umatmu lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, meskipun engkau sudah tidak ada di tengah-tengah umatmu, selama umatmu berpegang kepada Quran Sunnah, maka mereka akan selamat dunia sampai akhirat. Oh begitu? Iya. Kalau begitu Jibril, eksekusi, laksanakan tugasmu. Jibril lalu mundur melangkah ke belakang. Kenapa? Bukan tugasnya mencabut nyawa. Lalu Jibril berkata kepada malaikat pencabut nyawa, Mas bro, kau yang tugas, laksanakan tugasmu. Dicabutlah rohnya Rasulullah, berangkat mulai meninggalkan telapak kaki, naik ke betis beliau, naik ke paha beliau, sampai ke perut, sampai ke dada beliau, sampai ke tenggorokan beliau. Keluar air keringat, kelihatan biji-biji keringat di muka Rasulullah. Malaikat Jibril lalu berbalik, lalu Nabi berkata, ya Jibril, kenapa engkau palingkan mukamu? Apa kau jijik melihat saya? Jibril berkata, demi Allah yang menguasai segala-galanya, saya tidak jijik, saya hanya tidak tega melihat engkau dicabut rohmu. Lalu Nabi bersabda, andai saja Allah tidak mencintai saya, andai saja Allah tidak sayang kepada saya, maka pasti saya akan merasakan begitu sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, begitu sakitnya sakaratul maut ini, jangan engkau timpakan umatku, jangan engkau timpakan sakitnya sakaratul maut ini kepada umatku, cukup saya saja yang merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Begitulah cintanya Nabi kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu siapa yang disebut Nabi di penghujung hayat beliau? Apakah beliau menyebut Fatimah? Apakah beliau menyebut Khadijah? Apa beliau menyebut Ali bin Abi Thalib? Menyebut sepupu-sepupunya, menyebut ibunya? Tidak. Siapa yang disebut? Kita umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Subhanallah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berangkatlah Rasulullah meninggalkan kita, rohnya telah meninggalkan kita, jasadnya telah berkubur di Madinah, tapi ajaran-ajarannya alhamdulillah sampai detik ini masih kita pegang baik. Dan salah satu sebabnya kita iktikaf di tempat ini karena kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bicara tentang kematian, tentu kita ingin menghadap kepada Allah seperti Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini Pak, kerjaan saya penceramah. Macam-macam modelnya orang saya lihat. Ketika kita berbicara tentang kematian, ada biasa yang nanya mahasiswa saya, Ustadz, apakah itu orang kalau sudah mati, otomatis sampai di surga atau neraka? Kira-kira orang yang sudah wafat Pak, itu sampai surga atau neraka? Belum. Untuk sampai ke surga atau neraka, untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lewati, ada pintu-pintu yang harus kita lalui. Apa itu? Yang pertama ada yang disebut sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Orang di kampung saya berkata madangi, ipa madangi sakaratul maut. Bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratul maut tergantung amal dan kebiasaannya ketika hidup di dunia. Ketika ada orang waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya Islam, perbuatannya Islami, kelakuannya Islami, insya Allah sakaratul maut dan mati dalam keadaan Islam. Tapi ketika ada orang waktu hidup agamanya Islam, tingkah lakunya tidak Islami, perbuatannya tidak Islami, matinya juga nanti mati dalam keadaan tidak Islam. Kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam, pagi-pagi menggaplek, duhur lanjut, asar belum berhenti, maghrib mulai lagi, isya lanjut,
sampai subuh hari. Orang seperti ini Pak, kalau mau mati kasih gaple, enak matinya itu. Kalau ada orang waktu hidupnya hanya gosip terus dia nonton, pagi-pagi cek and recheck, tengah hari silet, mengupas berita setajam silet, karena kami memang kabar-kabari. Coba nanti kalau mati sakaratil maut bisiki berita gosip, senang dia matinya itu. Tergantung kebiasaan Pak. Saya pernah lihat orang sakaratil maut, ini bukan cerita, ini fakta Pak. Ada di rumah sakit Makassar di Wahidin Sudirohusodo, kakak saya kebetulan opname juga. Ada tetangga kamarnya sudah hampir 1 minggu sakaratil maut tidak mati. Ingat Pak, kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama disiksa itu. Maka saya kasihan, saya pergilah dekati dia. Bu, saya bacakan Yasin ya, ikut. Saya bisik, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Baru saya bilang Yasin, dia bangun, dia lempar sebotol aqua. Pergi kau, jangan kau mengaji di sini, panas telingaku. Barusannya ada orang saya ngajikan, panas telinganya nih. Saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia lempar lagi saya, basah baju saya. Saya baru sadar, oh ini peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Saya tanya anaknya, Bu, pintar aja ke tubuh ibunya mengaji. Dia bilang, oh itu dia, kasihan mama ajiku, tidak tahu ngaji. Haji tidak tahu ngaji. Ini kalau di kampung saya namanya haji kajili-jili, haji panrasu-rasu. Coba seandainya saya menteri agama Pak, saya tidak bikin daftar 200. Apa yang saya bikin Pak? Syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji, pasti turun pendaftar. Pasti kurang pendaftar Pak. Ini yang saya ditanya, Ustadz, ada namanya di daftar itu yang 200? Ada, cuma dipotong. Cuma daftar 200, nomor saya di 212. Bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, maka mau sakaratil maut dengan tenang, syarat pertama biasakan ngaji dengan baik. Alhamdulillah tadi kita ngaji dengan baik, alhamdulillah. Meskipun tidak lancar ada juga sudah dinilai pahala Allah. Kalau tidak lancar ya sudah terbata-bata saja. Pun tidak lancar, dengar saja sudah pahala. Lihat saja ke atas layar sudah pahala. Ternyata ada saya di atas layar juga. Ternyata tidak lancar juga, ya sudah baca Qul huwallah sambil Bapak itikaf sebentar. Tidak lancar ngaji, ya sudah Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Wan ahad 3 kali, 1 kali hatam. Oh, 3 alhamdulillah 1 kali hatam. Ulang lagi alhamdulillah 3 kali. Pas pulang berapa kali hatam? 27. Wah, mantap. Jangan sampai datang ke sini itikaf katanya, tapi lengkap bantalnya, selimutnya, datang ganti tempat tidur. Tapi masih lebih bagus lah daripada tidak datang ke masjid. Nah, yang kedua, sakaratil maut. Siapa lagi yang tersiksa sakaratil maut? Anak yang durhaka kepada orang tua. Itu sudah dijamin. Kalau Anda durhaka sama orang tua, tidak bakal sakaratil maut dengan baik. Masih ingat kisahnya Sa'lab Quraisy, sahabat Nabi Jurais, ada durhaka sama orang tua, ya. Alqamah baik sekali agamanya. Andai sekarang ini remaja masjid lah, bagus agamanya, tapi ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat, dituntun oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma mengatakan la, tidak bisa. Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, sahabat kita sakaratil maut tidak bisa syahadat, tolong Anda doakan. Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bersabda, cari orang tuanya. Ketemu ibunya, Bu, anak ibu sakaratil maut tidak bisa syahadat, mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Nada apa Mi? Bukan Mi dia dapat ya, dia dapat sudah itu. Kenapa? Kurang ngajar itu anak. Setengah mati saya hamilkan. Bapak-bapak pernah rasakan hamil? Pernah? Paling bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Ada di Makassar nanya sama saya, Ustadz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, apa ngidamnya istrinya? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Saya bilang, berhenti, dikasih bodoh-bodoh kau itu.
Ibu juga kalau ngidam jangan keterlaluan deh. Masa kita suruh ibu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah di atas lemari. Keterlaluan juga ini ibu, bisa kacau juga ini ibu. Coba ibu-ibu kalau hamil, menderita lahir batin. Sudah melahirkan, coba ibu-ibu melahirkan. Ibu-ibu nih yang dibawa, pernah enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Ibu-ibu pernah melahirkan senyum? Keluar kona. Tidak. Menderita juga. Bapak kalau istri mau melahirkan paling gelisah. Mondar mandir, dia, tapi cemas, masih sempat merokok. Yang merokok saya doakan berhentilah bapak merokok. Janganlah merokok pak. Merokok itu tidak bagus buat agama kita. Tidak bagus buat kesehatan. Bapak benci 9 naga. Bapak benci itu pengusaha-pengusaha yang memusuhi Islam. Tapi bapak beli produknya. Produk rokok. Coba lihat yang terkaya, 5 terkaya yang besar itu. Perusahaannya apa? Rokok. Jadi kalau bapak mau menolong agama Allah, berhentilah merokok. Dia bilang, tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, Ustaz. Bohong kok. Buktinya siang jalan otakmu kalau Ramadan. Tidak merokok. Saya serius ini bos, jangan ketawa, saya serius ini. Saya serius. Coba ya. Nah, ini bapak saudara-saudara sekalian. Apa tadi? Alkoma. Akhirnya panggil. Setengah mati aku lahirkan ya Rasul. Setengah mati aku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Begitu, panggil. Datanglah ibunya. Ibu, maafkan anaknya. Kalau tidak dimaafkan, tidak selamat dunia akhirat. Saya tidak mau ya Rasul. Kalau begitu, saya bakar dia api di dunia. Lebih baik api dunia daripada api akhirat. Silakan, kumpul kayu, nyalakan. Nabi lempar, begitu mau dilempar masuk ke bara api, ibunya berteriak, tahan, jangan ya Rasul. Memang dia kurang ajar, durhaka, tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni dosa-dosa anak saya, jangan kau bakar dia. Akhirnya Alqamah ditundukkan dengan bersusah payah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita puasa lengkap kalau bapak menyakiti hati orang tua. Anak-anak zaman modern sekarang, Masya Allah, sopan betul sama cowoknya, tapi kurang ngajar sama bapaknya. Dede, dongo. Kalau cowoknya telepon, iya kak, terserah kakak aja deh, mana yang baik. Beleng-beleng. Kalau cowoknya jabat tangan sama cowok, dia cium tangannya. Sekalinya bapaknya ndak dicium, di selidingnya saja. Bapak ketawa karena bapak alami toh. Adik-adik nih yang remaja-remaja, mau sukses bos, ndak wajib kita pergi sekolah ke luar negeri jauh-jauh. Mau sukses ndak perlu kita kursus kiri kanan. Allah sudah janjikan ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Allah ridha terhadap anak yang diridai orang tuanya. Allah murka terhadap anak yang dimurkai orang tuanya. Ketika kita keluar rumah lalu orang tua berkata, nak saya ridha kepadamu, semoga yang kau cari kau dapat, kau kembali dalam selamat. Roda orang tua, bapak ibumu menyertaimu nak, insya Allah berkah hidup. Maka bapak-bapak yang ada di sini, demi Allah sayangi orang tua mereka, bapak ibu yang masih hidup orang tuanya. Jangan sampai terjadi kasus seperti tadi, takut sama istrinya. Ada laki-laki takut sama istri di sini? Ada? Banyak. La haula wala quwwata illa billah. Berhenti jadi laki-laki kalau bapak takut sama istri. Saya bilang sama istri saya, boleh kau marah, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting jangan kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Meskipun ibu saya orang kampung, meskipun ibu saya orang miskin, tapi jangan kau lukai perasaannya. Begitu kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau.
Harus begitu laki-laki, Pak. Itu mendidik istri. Adik-adik, percayalah. Mau hidup sukses, bahagia, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Bapak kalau masih ada orang tua di kampung, Pak, pulang kampung. Mahal Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Bapak hitung-hitung mahal. Padahal harta orang tua kita warisan dijualnya agar kita bisa dewasa. Apa kata orang tua kita kadangkala? Nak, biarlah ibumu ini jadi pembantu. Biar ibu korban perasaan. Yang penting kamu sekolah baik-baik. Kau ke Jakarta cari nafkah dengan baik. Biar ibu jual perhiasan ibu.